Kota Blitar ini dinyatakan asesmen dengan nilai angka 4. Kemudian dari provinsi juga saat sekarang sudah dinyatakan zona merah. Jadi kami daripada TNI Polri kemudian pemerintah kota ya melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi dan kita membuat skenario yang paling terjelek, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan isolasi terpusat yang ada di kampus 3 PSGD ya yang dekat Polres Blitar Kota. Itu sebanyak 200 tempat tidur ya. Jadi bagi warga masyarakat nantinya yang kita lakukan tracing yang memiliki tanpa gejala ya. Jadi yang kita evakuasi itu nantinya bagi masyarakat yang tanpa gejala. Jadi kita geser ke tempat isolasi terpusat. Nah, konsep daripada isolasi terpusat itu kita buat konsep seperti liburan lah, karena memang tempatnya sangat nyaman sekali, lapangannya sangat besar sekali, jadi masyarakat masuk ke tempat isolasi yang tanpa gejala itu tidak ada beban, jadi mereka akan senang nantinya di sana. Nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dipandu ya oleh perawat, kemudian oleh dokter juga yang di sana, sehingga dalam waktu 10 hari ke depan tentunya harapan kita warga masyarakat yang terpapar tanpa gejala itu nantinya dapat dinyatakan negatif nantinya. Jadi ini emang upaya kita dalam menanggulangi COVID-19, namun berdasarkan informasi yang kita terima juga ini untuk meminimalisir jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri, benar Nan? Ya betul, jadi saat sekarang yang melaksanakan isolasi mandiri di Kota Blitar ini dapat dikatakan cukup banyak ya. Jadi butuh penanganan khusus karena kita lihat data meninggal dunia itu cukup tinggi. Kalau kita melihat, kita menganalisa ada keterlambatannya. Ya, jadi ada masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri itu tidak paham, tidak mengerti akibat daripada COVID-19 ini kemudian terhadap dirinya. Jadi ke depan ya kita akan berusaha ya sekuat tenaga kita, pemerintah kota, TNI Polri untuk dapat membantu masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak melaksanakan isolasi mandiri lagi, jadi langsung ke isolasi terpusat dengan pengawasan yang ketat oleh perawat dan dokter. Lalu nanti teknisnya seperti apa, dan ketika memang saat ini barangkali masih ada yang menjalani isolasi mandiri, kemudian untuk evakuasi atau pemindahan ke isoter nanti seperti apa? Ya, jadi mulai hari ini sampai dengan nanti hari Senin ya rencananya isolasi terpusat itu hari Senin nanti akan dibuka oleh Pak Wali Kota, kita akan tinjau ya bersama-sama Forkopimda. Mulai hari ini kita sudah melakukan asesmen ya, kita menilai bersama dengan Puskesmas, kemudian relawan TNI Polri juga kita melihat sejauh mana asesmen yang kita lakukan terhadap orang-orang yang melaksanakan isolasi mandiri. Apakah harus kita lakukan evakuasi atau tetap melaksanakan isolasi mandiri. Kita ambil contoh misalnya, kita melakukan asesmen di satu rumah misalnya, satu keluarga, bapak ibu anaknya itu melaksanakan isolasi mandiri. Ya, jadi nanti berdasarkan daripada kesepakatan Satgas nantinya, apakah itu akan dibawa ke isolasi terpusat atau dapat melaksanakan isolasi mandiri. Apabila melaksanakan kegiatan isolasi mandiri, maka harus dengan pengawasan daripada perawat dan dokter yang dibantu nantinya oleh TNI Polri, begitu Mbak. Jadi memang bagi mereka yang barangkali di rumah memang sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan standar, maka mereka masih memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, Nan? Iya, kalau memang tempatnya layak dan sebagainya, nanti kita lihat situasi yang ada di lapangan. Tapi harapan kami seluruhnya nantinya yang melaksanakan isolasi mandiri itu sudah tidak ada lagi. Jadi tujuan kami melaksanakan kegiatan isolasi mandiri ini kita cari tempat yang nyaman ya supaya masyarakat dapat betul-betul dapat diawasi oleh pemerintah sehingga angka kematian ke depannya dapat kita cegah sedemikian rupa. Amin. Untuk penjemputan dan nanti seperti apa? Apakah akan dilakukan oleh Satgas Kecamatan atau barangkali akan mengerahkan Satgas Covid Hunter dari Polres? Ya betul, jadi dalam rangka evakuasi penjemputan tentunya ini dari berbagai elemen ya, Pak RT, Pak RW, sebelumnya kita melakukan dialog komunikasi terlebih dahulu. Jadi kita ini bukan mencari-cari orang yang terpapar COVID-19, tapi kita membantu ya. Jadi harapan kami partisipasi masyarakat ini sangat penting sekali. Jadi ada tim kesehatan, kemudian dari Satgas COVID-19, dari TNI Polri ya,
kita membantu mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat yang terpapar COVID dengan gejala-gejala baik itu ringan, sedang, berat ya nanti akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan, pendekatan yang dapat dikatakan tidak menimbulkan konflik nantinya, seperti itu. Oke, dan secara sarana prasarana hingga saat ini seperti apa dan kematangannya? Ya, kalau masalah ruangan, tempat tidur sudah ready semuanya. Saat sekarang tadi kita melakukan peninjauan di tempat isolasi terpusat. Untuk pembatasan-pembatasan sudah dipasang. Mudah-mudahan ya hari Minggu sudah ready semuanya. Jadi hari Minggu tim kita akan melaksanakan kegiatan koordinasi kembali ya dengan Satgas ya 3 pilar ya dalam rangka mempersiapkan nantinya kegiatan pemindahan daripada warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Oke, jadi data nanti akan tetap mengacu dari Dinas Kesehatan atau dari masing-masing wilayah, Dan? Ya, jadi datanya itu sudah ada di Puskesmas, ya sudah ada di Dinas Kesehatan, di Satgas juga sudah ada. Jadi data dari berbagai data kita kumpulkan, kemudian kita lakukan verifikasi data sehingga data itu valid, ya. Jadi nanti dari pihak Puskesmas, dari RT, RW nanti akan melakukan kegiatan asesmen dulu, barulah kita melakukan perpindahan. Seperti itu, Mbak. Dan yang menarik tadi, Panjenengan sampaikan di awal bahwasannya isoter ini nanti akan menyenangkan, seperti liburan begitu ya. Sementara saat ini barangkali masih ada yang takut begitu ketika mendengarkan tempat isolasi. Bisa digambarkan nanti semenyenangkan apa ketika warga akhirnya berkenan untuk dievakuasi di isoter? Iya, jadi tempatnya memang begitu luas ya Mbak ya. Jadi ada lapangan yang besar, jadi pagi hari dengan udara yang bagus, sirkulasi yang bagus juga. Itu ada lapangan, ada pohon-pohonan, jadi bisa berjemur, ya, bisa melaksanakan kegiatan aktivitas olahraga kecil, ya. Jadi nanti disiapkan sarana prasarana olahraga juga, ya. Namun tetap memperhatikan kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Tetap ada pengawasan-pengawasan. Nanti di sana juga ada banner-banner yang kita pasang, ya, dengan kata-kata yang memberikan motivasi, semangat bahwa pemerintah Kota Blitar ini hadir ya untuk warganya dalam memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oke, siap. Dan untuk pengamanan nanti apakah juga akan diperkuat oleh jajaran kepolisian? Iya, betul. Kalau masalah pengamanan itu kita sudah mendapatkan surat, kita sudah melakukan koordinasi juga, jadi kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan 1 kali 24 jam, nanti secara bergantian. Jadi pengamanannya nanti terpadu, ada TNI Polri, kemudian ada Satpol PP, dalam melaksanakan kegiatan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Baik, dan ada yang bergabung melalui WA kami, saya izin untuk membacakan. Nanti fasilitas di isoter apakah ada wifi-nya ya? Terima kasih. Oke, ada Pak Jono yang dari Rembang nih Pak bergabung. Oh iya, makasih. Bagaimana Dan? Ya, mohon maaf masalah wifi kami belum terpikiran tadi. Nanti kami bicarakan dengan Kominfo, mudah-mudahan bisa terpasang ya. Amin. Terima kasih masukannya karena kita memberikan pelayanan kesehatan ini harus maksimal kepada masyarakat karena kita peduli terhadap masyarakat Kota Blitar. Dan jadi sekali lagi Dan, untuk pengisian sendiri akan dilakukan Senin ketika pembukaan atau mulai hari ini sudah ada yang dievakuasi ke sana? Iya, kalau hari ini kita evakuasi ke Poltekkes ya, di tempat kita yang lama, gedung 1, gedung 2. Nanti hari Senin sudah kita arahkan nantinya ke gedung kampus 3 nanti. Oke, siap. Dan terima kasih. Dan nampaknya saya kembalikan ke rekan saya, Afik Rahardian, yang nampaknya juga ada beberapa pertanyaan untuk Pak Kapolres AKBP Yudi Haristiawan. Silakan Afik. Di sore hari ini kalau tadi sudah kita bahas tentang persiapan isoter, saat ini Afik Rahardian bersama dengan AKBP Yudi Haristiawan berada di GOR Soekarno-Hatta yang mana disiapkan sebagai rumah sakit lapangan untuk penanganan COVID-19 Kota Blitar. Langsung saja kita sapa bersama Pak Yudi, kira-kira persiapan kita untuk GOR ini seperti apa saat ini? Ya, saat sekarang kita berada di GOR ya, Soekarno-Hatta, kita didamping oleh Pak Sekda, kemudian dari Kapolsek, Dinas Kesehatan,
kemudian dari Pak Hakim, ya Sekretaris Satgas, kemudian dari Dirut Rumah Sakit Mardiwaluyo. Jadi dalam rangka menyiapkan skenario yang terjelek ya, dengan adanya penambahan kasus yang ada di wilayah Kota Blitar. Jadi GOR ini kita persiapkan untuk menjadi rumah sakit darurat daripada Rumah Sakit Mardiwaluyo. Karena apa kita tempatkan di sini? Karena memang posisinya berdekatan dengan rumah sakit. Jadi memang nantinya ini dikendalikan oleh Rumah Sakit Mardiwaluyo. Jadi ketika nantinya dalam rangka perawatan kepada masyarakat yang terkonfirm positif yang dilakukan oleh Mardiwaluyo sudah penuh, maka akan digeser di sini. Tentunya dengan jumlah kurang lebih 70 tempat tidur ya, sedang kita persiapkan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Senin ini sudah siap dan nanti akan ditinjau oleh Forkopimda. Oke, untuk peletakannya nanti apakah ini digunakan untuk warga yang sudah terkonfirmasi tentang gejala yang parah atau seperti apa penggunaannya? Iya, jadi nanti penggunaannya yang mengatur adalah dari rumah sakit ya. Jadi kita hanya menyiapkan sarana prasarana ya, bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian dari pemerintah kota, nanti staff, kemudian nakesnya, dokter dan sebagainya nanti yang mengatur dari Rumah Sakit Mardiwaluyo. Oke. Kita ada dua alternatif, satu GOR Soekarno-Hatta, yang satu lagi ada Gedung Kesenian. Bagaimana dengan dua ini? Apakah duanya dipergunakan atau kita fokus ke sini dulu? Baik, sementara untuk kegiatan Rumah Sakit Darurat Mardiwaluyo ini kita manfaatkan di sini ya. Alhamdulillah tadi sudah didukung oleh Pak Lurah ya, warga sekitar menyampaikan bahwa untuk Rumah Sakit Darurat Mardiwaluyo ini dapat digunakan di gedung ini karena ini emang GOR ini adalah milik pemerintah. Oke. Nanti rencananya ini akan di launching bersama dengan isoter atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat kesiapannya. Kalau memang nanti bisa hari Senin kita tinjau, bisa kita sampaikan, nanti kita akan laksanakan sekaligus. Namun sambil berjalan karena kan persiapan sarana prasarananya cukup besar ya, cukup banyak ya, karena ini statusnya adalah rumah sakit darurat. Oke, harapannya untuk masyarakat yang saat ini mendengar dan melihat Mahardika FM, monggo silakan. Iya, kami berpesan kepada masyarakat Kota Blitar untuk tetap jaga kesehatan ya, tetap mempedomani apa yang menjadi instruksi daripada pemerintah. Ingat, Kota Blitar ini dalam keadaan yang tidak baik ya, angka konfirmasi sudah tinggi, rata-rata sampai 100 sampai 200 per hari, kemudian angka meninggal dunia juga rata-rata 10 sampai 15. Jadi kami berpesan, harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Kota Blitar ya, untuk sama-sama berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam apa? Pendisiplinan perilaku masyarakat ya. Yang paling terpenting adalah 6M. Ketika kita sudah menerapkan 6M di lingkungan kita terkecil, tentunya kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Yang paling kita sering terlupakan ketika kita ketemu dengan orang yang kita kenal, kita lalai, kita lepaskan masker. Tapi ketika ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita mempergunakan masker. Nah, jadi titik-titik lengah inilah harus kita bangun supaya kita tetap waspada. Oke, terima kasih banyak dan ya, selamat sore, selamat bertugas kembali, sukses untuk persiapan di GOR Soekarno-Hatta dan juga untuk isoternya. Ya. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Blitar, terutama Satgas COVID-19 dalam penanganan COVID-19. Secepatnya kita akan launching isoter dan juga GOR Soekarno-Hatta untuk penanganan COVID-19 agar warga Kota Blitar semakin aman dari COVID-19. Ya. Sekian dulu laporan Afik Rahardian dari GOR Soekarno-Hatta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Afik Rahardian dan juga kru yang bertugas. Itu tadi Sobat Mahardika, informasi terhangat yang kami hadirkan di ruang dengar Anda berkaitan dengan persiapan pemanfaatan isolasi terpusat di gedung asrama PGSD-UM dan juga kesiapan pemerintah kota bersama Satgas dalam menghadirkan rumah sakit lapangan yang kabarnya tadi akhirnya dipusatkan di GOR Soekarno-Hatta ya. Mudah-mudahan ikhtiar dan upaya yang ada memang benar-benar nanti bisa membuahkan hasil yang manis, pandemi segera reda dan warga masyarakat Kota Blitar segera bisa berkehidupan normal seperti biasa. Saya Kirana Nisa nampaknya juga harus segera pamit karena sudah nyerobot jamnya Mas Didun sampai dengan 15 menit. Nggak apa-apa ya Mas ya? Alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, ya Mas Didun. Ya, di Biola dan Nurrohim nanti setelah ini saya siap-siap dulu. Oke, dan tentunya Buletin Jawa Timur juga akan hadir ya di ruang dengar Anda, Sobat Mahardika. Saya pamit dari program Dendang Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda ramahmu
Lembut sapamu menghiasi hariku. Hangat kabarmu